Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di video ini saya akan membahas tentang fungsi inverse ya. Fungsi inverse ini biasanya satu paket dengan fungsi komposisi. Jadi judulnya fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Fungsi komposisi sudah dibahas, videonya sudah ada, silakan dilihat di playlist ya. Kemudian juga dalam fungsi komposisi, dalam fungsi inverse ini, di dalamnya nanti juga terdapat inverse dari fungsi yang berbentuk komposisi. Jadi ada gabungan fungsi komposisi dan fungsi inverse ya. Nah, kita bahas dulu tentang fungsi inverse, nanti ada fungsi komposisinya ya. Nah, nanti kalau yang ingin mempelajari memahami fungsi komposisi, silakan dibuka video fungsi komposisi ya gitu. Nah, linknya mungkin ada di deskripsi. Nah, ini jadi fungsi inverse itu apa? Lambangnya seperti ini di pangkat min 1. Kalau fungsi G yang diinverse berarti G pangkat min 1x ya. Nah, itu disebut juga fungsi balikan atau fungsi kebalikan ya itu. Nah, karena apa? Nah, memang inverse itu adalah kebalikan. Jadi misalnya ini ada fungsi f memetakan A ke B. Jadi di himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Nah, fungsi f memetakan A ke B. Maka fungsi f inverse memetakan B ke A. Artinya apa? Kebalikan gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Secara ringkas begitu ya sederhananya ya. Nah, terus bagaimana cara mencari fungsi inverse jika diketahui fungsinya? Nah, contoh ini. Ada ditentukan tentukan fungsi inverse dari fungsi-fungsi berikut. Jadi, kita diminta inverse dari fungsi f dan inverse dari fungsi G. Nah, caranya bagaimana? Ini langkah-langkahnya ya. Kita jawab dulu. Jawab ya. Nah, misal yang A dulu ya, yang A yang sederhana. Jadi fungsi f. Nah, fungsi fx sama dengan 2x min 10. Biasanya dimisalkan fx sebagai y. Tujuannya apa? Menghemat tulisan biar nggak banyak-banyak menulis f kurung buka x kurung ya itu macam-macam ya. Nah, sesuai namanya inverse adalah kebalikan, maka kita balik dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Jadi ya, targetnya ke situ. Jadi ingat tujuannya x sama dengan. Artinya apa? Berarti kita harus memisahkan x dari yang lain. Kita harus memindahkan min 10 dan 2. Mana dulu yang dipindahkan? Dua-duanya boleh. Siapa duluan bebas ya. Cuma lebih gampang adalah konstanta dulu di sini. Berarti apa? Kedua ruas ditambah dengan 10 ya, tambah dengan 10 atau biasa disebut min 10 pindah jadi plus 10. Jadi kalau bahasa aslinya sih, operasional aslinya ya, itu kedua ruas ditambah dengan 10. Jadi yang sebelah kiri y ditambah 10, sebelah kanan 2x min 10 tambah 10 jadinya 0 ya. Nah, sehingga apa? Yang sebelah kanan tinggal 2x saja. Min 10-nya habis ya, 0 gitu ya. Nah, kemudian kita targetnya apa? Harus x sama dengan kan? Ini harus x sama dengan. Maka ini 2x menjadi x. Caranya dibagi 2. Kedua ruas kita bagi 2 sehingga apa? Sebelah kiri jadi y. Jadi sebelah kiri jadi y plus 10 dibagi 2, sebelah kanan jadi x gitu ya. Nah, x saja atau x sama dengan y ditambah 10 dibagi 2. Nah, seperti ya. Terus coba saya pindahkan ke sini aja biar muat ya. Berarti apa? Berarti G, bukan G, apa ini? F ya. Jadi gampangannya begini. Ini adalah fungsinya, ini adalah inverse-nya. Dari y sama dengan menjadi x sama dengan. Nah, kalau ditulis seperti begini. Fungsi f maka diinverse menjadi f inverse x. Karena variabelnya adalah x, maka ini y kita ganti dengan x ya, variabelnya x. Berarti Pak, x ditambah 10 bagi 2. Terus apakah ini sudah kebalikan? Sudah, kita cek ya. Nah, bisa ambil contoh misalnya f berapa? F0 wis ya, F0. Berarti apa? 2 kali 0 dikurangi 10. 2 kali 0, 0 kurang 10 jadi apa? Min 10. Sekarang pada f inverse saya masukkan min 10 ya itu. Nah, apa yang terjadi? Hasilnya bagaimana? Saya masukkan min 10 kepada
fungsi f inverse ya. Nah, berarti apa? X-nya ganti dengan min 10 ditambah 10 dibagi 2. Min 10 tambah 10, 0 bagi 2, 0. Nah, sudah nampak. 0 min 10. Kan kebalikan. Jadi pada fungsi 0 jadi min 10, pada inverse min 10 jadi 0. Kebalikannya kelihatan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, yang nomor B kita jawab. Gitu ya. Nah, di sini aja. Nomor B itu apa? Ya, ada G X sama dengan 3X ditambah 5 dibagi 2. Biasa dimisahkan dulu ya, sama dengan 3X tambah 5 dibagi 2. Yang dipindah siapa dulu? Yang jelas kalau 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, paling bisa adalah 2. Membagi pindah menjadi perkalian, atau bahasa aslinya, operasi aslinya Pak, kedua ruas dikali dengan 2, sehingga Pak Y jadi 2Y, terus ruas kanan dibagi 2, maka per 2-nya hilang, tinggal 3X plus 5 gitu ya. Nah, kemudian kedua ruas ya, diapakan? Dikurangi 5 biar konstantanya hilang dulu ya. Nah, ini jadi 2Y kurangi 5 sama dengan, nah, 3X, 5-nya hilang, dikurangi 5 habis ya 0. Terus biar jadi X, kedua ruas dibagi dengan 3, sehingga menjadi 2Y min 5 dibagi 3 sama dengan X. Nah, X-nya sudah ketemu. Jadi ini inverse ya. Artinya apa? Karena fungsinya awalnya adalah G, maka G inverse-nya begini. G inverse, jadi G pangkat min 1. Nah, X sama dengan 2X dikurangi 5 dibagi 3. Nah, ini pun akan kembali kayak tadi ya. Bisa dicoba, X-nya 0 jadi berapa ya, nanti akan begitu ya. Nah, angka yang lain juga boleh selain 0 ya itu. Nah, ini contoh aja ya. Nah, sekarang kita lebih dalam lagi tentang inverse. Nah, ini coba latihan ya, latihan tentang inverse. Sebaiknya dicoba dulu sebelum melihat pembahasannya. Dicoba dulu, silakan dengan caramu sendiri ya. Kalau nggak paham, lihat pembahasan sebelumnya pada contoh soal ya. Nah, jadi dicoba dulu inverse fungsi ini bagaimana, ini bagaimana. Targetnya apa? Pokoknya ini dibuat jadi Y sama dengan, dirubah menjadi X sama dengan, ini pun sama gitu ya. Nah, itu nanti kalau mau nyoba dulu silakan ya, videonya dihentikan dulu ya. Nah, sekarang ini langsung saya bahas. Kalau sudah dicoba ya, nah ini saya bahas ya. Nah, untuk latihan gitu. Nah, sebentar ya. Nah, ini jadi yang pertama dulu ya. Yang pertama nomor A itu ada Fx sama dengan 8 dikurangi 2X. Kita tulis sebagai Y biar gampang, 8 dikurangi 2X. Nah, kita hilangkan dulu 8-nya, konstantannya ya. Berarti apa? 8 biar 0 dikurangi dengan 8. Maka kedua harus kurangi 8. Jadi Y kurangi 8 sama dengan 8 kurangi 8, 0, tinggal min 2X. Nah, targetnya apa? X sama dengan. Maka dari min 2X biar jadi X dibagi dengan min 2. Sehingga apa? Ini Y min 8 dibagi min 2 sama dengan min 2X bagi min 2 juga, jadi plus 1X atau X saja. Jadi ya. Nah, bisa juga ya begini sudah pokoknya ya itu. Berarti apa? F inverse-nya adalah sama dengan variabelnya Y kali jadi X kurangi 8 dibagi min 2. Nah, bagi min 2 ya. Atau biasanya yang di bawah itu kalau konstanta atau sendirian dibikin plus ya. Nah, maka apa? Ya boleh juga ini atas sama bawah saya kali min 1. Sehingga F inverse X-nya X jadi min X taruh di belakang, min 8 jadi plus 8 taruh depan. 2-nya jadi per 2. Boleh juga keduanya dibagi dengan 2. Bebas lah gitu ya. Nah, itu. Terus yang nomor B. Nah, nomor B ini pecahan ya. Ini yang biasanya butuh keterampilan lebih. Jadi yang jelas pada bab fungsi komposisi dan inverse itu kemampuan beraljabar, memanipulasi itu sangat diperlukan sekali. Nah, maka latihan ya sebanyak mungkin. Nah, coba langsung ya. Biasa dibikin dulu ya sama dengan 1 dibagi 2X min 3. Nah, ini karena begini ya, yang bisa dilakukan hanya apa? Hanya satu kemungkinan, yaitu apa? Ini pindah pembagian jadi perkalian, atau bahasa matematikanya kedua ruas dikalikan dengan 2X min 3.
3, sehingga diperoleh Y kalikan 2X min 3. Terus sebelah kanan tinggal 1 ya. Nah kalau sudah, kita jabarkan 2X kali X kali Y ya, Y kali 2X, 2XY urut abjad, walaupun Y dulu tulisan X dulu ya. Nah kali min 3 berarti min 3Y sama dengan 1. Nah ingat kembali targetnya Pak, X sama dengan, berarti biarkan X-nya sendiri ya. Nah maka kita bedakan min 3Y dulu. Caranya kedua ruas kita tambah dengan 3Y, sehingga 2X kali Y min 3Y nya hilang jadi 0 ya. Nah 1 ditambah 3Y atau 3Y ditambah 1. Nah biar jadi X saja, 2 sama Y harus pindah karena perkalian kita bagi dengan 2 dan dengan Y, sehingga ini tinggal X, ini tinggal 3Y plus 1 dibagi 2Y. Nah sudah, ini inverse-nya. Berarti H inverse adalah 3Y ditambah 1 dibagi 2Y. Ada rumus cepat, langsung ketemu jawaban, tapi tidak dianjurkan. Saya harapkan jangan diajarkan, tidak usah ya itu. Nah, fokus saja kepada prosesnya. Kalau sudah paham prosesnya silakan menghafal rumus boleh, tapi jangan lupa utamakan adalah memahami proses ya itu. Nah ini hati-hati ya. Langsung nomor 2. Nomor 2. Wah ini ya, ini banyak soal begini, perlu latihan banyak karena ini butuh kemampuan lumayan ya itu. Jadi sering-seringlah latihan soal seperti begini, dan ini ada rumus cepatnya, tapi tidak usah ya itu. Saya tidak akan menyampaikan di sini. Pokoknya proses saja ya, untuk pahami prosesnya. Dengan sering berlatih akan ketemu cara cepatnya dengan sendirinya, otomatis ya itu. Nah ini yang nomor A ya. Langsung saja saya bikin Y sama dengan 3X ditambah 5 dibagi 7X dikurangi 8. Nah, targetnya X sama dengan apa yang dipindah dulu, yang dirubah dulu ya, cuma itu pembagian. Nah pembagian kedua ruas saya kalikan dengan 7X dikurangi 8, sehingga menjadi Y dikali 7X kurangi 8 sama dengan 3X ditambah 5 gitu ya. Nah kita jabarkan semua dalam kurung kalikan dengan Y, jadi 7XY min 8 kali Y min 8Y sama dengan 3X ditambah 5. Nah kalau sudah, yang ada X nya dikumpulkan, yang nggak ada X nya juga dikumpulkan dalam ruas masing-masing ya. Nah di sini yang ada X nya saya pindahkan ke kiri, yang nggak ada X saya taruh di sebelah kanan. Nah langsung aja saya pindah ya biar cepat gitu. Jadi begini, berarti apa, 7XY 3X jadi min 3X sama dengan min 8Y jadi plus 8Y ditambah 5. Nah ingat targetnya X sama aja ya, X sama dengan, maka X nya kita kumpulkan. Sudah kumpul ya, kita faktorkan. Jadi ini keduanya kan ada X nya ya, kita keluarkan X nya, ini menjadi tinggal 7Y saja, ini tinggal min 3 gitu ya. Nah ini kalau dicek, ini kali ini segini ya. Nah ini kali ini segini, pas gitu ya. Nah, sama dengan sebelah kanannya 8Y tambah 5, berarti X nya bagaimana, 8Y tambah 5 dibagi dengan 7Y dikurangi 3. Nah sudah, ini inverse ya, itu inverse nya. Nah kalau dikembalikan fungsi F, fungsi awalnya F, berarti F inverse. Nah ini jangan lupa ya, jawaban akhir harus sampai begini. Berarti apa, 8X ya, variabelnya diganti dengan X tambah 5 dibagi 7X kurangi 3. Udah selesai gitu ya. Terus yang nomor B. Nomor B itu apa itu, langsung ya, ya sama dengan saja biar muat tempatnya ya. Nah ini apa, 4 dikurangi 5X dibagi 10X ditambah 3. Nah kita kalikan langsung, yang membagi pindah menjadi perkalian atau kiri sama kanan dikalikan kayak tadi ya itu. Berapa, 10X ditambah 3 sama dengan 4 dikurangi 5X. Nah kita jabarkan 10XY ditambah 3Y sama dengan 4 kurangi 5X. Nah kalau sudah, jadi ini kita kirilan kurungnya ya. Biar apa? Biar yang ada X-nya dikumpulin bisa ya. Nah berarti apa? Ini yang ada X-nya saya taruh sebelah kiri, sebelah kanan juga boleh. Pokoknya yang penting kalau bisa gampang ya, positif. Nah gitu. Ini berarti 4 dikurangi 3Y gitu ya. Nah terus, jadi yang min taruh di belakang biasanya kalau ada min dan plus ya. Terus ini X nya kita keluarin, jadi apa, 10Y
ditambah 5 sama dengan 4 kurangi 3Y. Nah, X-nya berarti apa? Menjadi 4 kurangi 3Y dibagi 10Y ditambah 5. Sehingga F inverse X-nya adalah 4 dikurangi dengan 3. Nah, ini Y-nya ganti jadi X. Jadi 3X ya dibagi 10X ditambah 5. Nah, selesai gitu ya. Nah, terus berikutnya ini. Nah, wah ini. Jadi fungsi kuadrat itu aslinya nggak punya inverse ya. Kalaupun ada inverse, inverse-nya bukan merupakan sebuah fungsi ya. Nah, maka ini biar merupakan sebuah fungsi harusnya harus korespondensi satu-satu. Nah, biar koresponden satu maka diberi batas seperti begini ya gitu. Nah, coba kita bahas ya. Langsung jawab. Nah, nomor A. Ya begini dulu boleh. Langsung Y sama dengan 2X kurangi 1 dipangkat 2. Nah, targetnya apa? X sama dengan, berarti pangkat 2 dihilangin dulu. Nah, berarti apa? Biar pangkat 2 hilang di akar, kiri sama kanan di akar. Nah, menjadi apa? Menjadi akar Y sama dengan 2X min 1. Jangan lupa, ini X-nya kurang dari setengah. Terus kalau kuadrat di akar. Nah, jadi apa? Nah, ini harus ada plus minus ini. Min atau plus gitu ya. Karena begini, kalau misalnya P kuadrat sama dengan 4, maka P-nya berapa? Bisa 2, bisa juga min 2. Berarti ini pun sama, bisa min, bisa plus. Nah, yang dipakai yang min apa yang plus? Nah, ini yang menyebabkan fungsi ini tidak punya inverse ya. Maka biar punya inverse ada batasnya. Nah, ini batasnya ya. Nah, nanti dilihat ini pakainya min apa plus, harus satu, min aja atau plus aja, jangan plus minus ya itu. Nah, terus dari mana menentukan min atau plusnya? Dari nilai X-nya. Sebelah kanan ini min atau plus untuk X yang seperti ini. Nah, X-nya kan kurang dari setengah. Berarti coba kita teruskan, kali 2 jadi 2X kurang 1. Satunya pindah, berarti 2X kurang dari ini ya, 2X satunya pindah jadi min 1, kurang dari sebelah kanannya nggak ada, habis berarti 0. Artinya apa? Berarti 2X min 1 itu nilainya adalah negatif. Nah, karena sebelah kanan negatif, sebelah kiri juga harus negatif gitu ya. Nah, kalau nggak ada keterangan seperti ini, kita nggak tahu min atau plus pakainya ya itu. Nah, terus berikutnya lagi, lanjut, min 1-nya pindah jadi plus 1, taruh sebelah kiri biar positif sama negatif ya. Nah, gitu sama dengan 2X, maka dibagi 2. Jadi 1 min akar Y per 2 itu adalah X. Nah, ini inverse-nya. Sehingga F inverse X sama dengan 1 min akar X-nya, Y-nya diganti jadi X dibagi 2 gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ini yang nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ya, nomor B ya, nomor B. Wah, ini panjang ini. Kalau tadi sudah berbentuk kuadrat sempurna, enak, gampang ya. Nah, ini belum kuadrat sempurna, harus dibuat dulu menjadi kuadrat sempurna. Nah, coba ini dulu, tulis dulu ya. Langsung saja Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 10 untuk X lebih dari sama dengan min 3. Nah, ini kuadrat sempurna. Coba kita lihat dulu, kita ambil dulu contoh. Misal kalau seperti begini, X ditambah berapa? 5 di kuadrat, berarti apa? Ini adalah X tambah 5 dikali X tambah 5. Nah, kita jabarkan, X kali X jadi X kuadrat, X kali 5 jadi 5X, selesai ya. Nah, tinggal 5 dikali X jadi plus 5X, 5 kali 5 jadi plus 25. Artinya bentuk kuadrat sempurna ini sama dengan X kuadrat, 5X tambah 5X jadi 10X. Nah, 25 dari mana? 5 dikuadrat kan gitu ya. Nah, 10 sendiri itu kan sebenarnya dari sini 10 ya. Nah, 10 itu kan aslinya dari 2 kali 5X. Nah, artinya apa? Yang di belakang itu ini adalah kuadrat dari setengah koefisien yang di tengah gitu ya. Artinya apa? Ini akan menjadi kuadrat sempurna gitu ya, akan menjadi kuadrat sempurna jika apa? Jika
ditambah atau belakangnya adalah merupakan kuadrat dari setengahnya yang di sini, gitu ya. Nah, coba kita ambil, berarti sebentar, Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X itu kan sebenarnya 2 kali 3X ditambah lagi. Nah, tadi 2 kali 5X, belakangnya berapa? 5. Nah, maka ini 3 di kuadrat, gitu ya. Nah, ini sudah membentuk kuadrat sempurna. Cuma ini nggak sama dengan soal aslinya. Kenapa nggak sama? Coba dicek aja. Ini X kuadrat sama ya, 6X sama. Lah ini berapa? 9. Harusnya berapa? 10. Kita samakan. Biar sama dengan 10 berarti tambah dengan 1. Sehingga jadi Y sama dengan yang dikurung ini apa? Kuadrat sempurna. Jadinya apa? Nah, kita lihat X kuadrat X 5 kuadrat 5 ya, itu plus, ini juga plus, gitu ya. Nah, jadi itu. Terus berarti kalau ini bagaimana? Ya, X kuadrat jadi X ditambah juga ya, 3 kuadrat 3. Nah, pangkat 2 ditambah 1 yang di luar ya. Nah, terus 6X nya bagaimana? Ini sudah mengandung 6X. Nah, contohnya tadi ya, ini kalau dijabarkan ya itu. Nah, sudah. Kalau seperti ini tinggal dicari inverse-nya ya. X-nya sudah sendirian, gampang ya. Nah, lanjut. Yang dipindah siapa dulu? 1 dulu. Y-1 sama dengan X plus 3 di kuadrat. Nah, kuadratnya hilang, berarti di akar. Nah, ketika begini, akarnya itu tandanya min atau plus. Nah, harus jelas. Nah, dari mana taunya? Dari sebelah kanan. Ini tuh min atau plus. Nah, taunya min atau plus dari mana? Tadi kan sudah ada batasnya ya. Nah, ini X-nya lebih dari min 3. Coba saya tulis ya. Ini kan untuk X lebih dari min 3, saya pindahkan min 3-nya jadi plus 3. Artinya X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau 0 ya ambil positif aja. Plus juga ambil positif, gitu ya. Berarti apa? Diperoleh ini positif saja ya, gitu. Karena seperti begini ya, karena ada ini ya, X-nya akarnya positif, sehingga nanti langsung akar dari Y min 1. Nah, karena 3-nya min, taruh di belakang sama dengan X. Sudah ini inverse ya, Y sama dengan X sama dengan, sehingga F inverse X sama dengan akar dari X kurangi 1 dikurangi 3, gitu ya. Nah, ini sudah selesai ya, itu ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kalau bisa ini coba dulu, dicoba sama punya sendiri. Nanti kalau nggak bisa, nyalakan videonya, lanjutkan videonya, awalannya bagaimana, ngintip, hentikan, nggak selesai, lanjutkan ya. Itu untuk belajar, mencoba, bisa melakukan secara mandiri. Karena ini tuh intinya adalah keterampilan, bukan pengetahuan ya. Jadi harus terampil melakukan sendiri. Jadilah pemain, jangan jadi penonton, gitu ya. Nah, ini langsung. Kalau sudah mencoba, ini saya jawab ya, saya bahas, jawab. Nah, yang nomor A, inverse dari F, langsung saya bikin dulu. Y sama dengan F-nya adalah 4X ditambah 3. Kita ubah jadi X sama dengan, berarti Y kurangi 3, 3-nya pindah ya, 4X. Nah, 4-nya perkalian pindah jadi pembagian, berarti Y min 3 dibagi 4 sama dengan X, gitu. Berarti apa? Selesai. F inverse X adalah Y-nya jadi X, X kurangi 3 dibagi 4, gitu ya. Nah, coba yang B. Nah, ini coba dulu silakan ya, itu. B itu apa? Y sama dengan GX-nya adalah 2 kurangi 5X. Nah, ini X-nya negatif, kita bikin jadi positif. Berarti min 5X-nya ke kiri, plus 5X, Y-nya ke kanan. Nah, biar gampang ya, itu. Berarti apa? Dibagi 5. Kan 5X, 5 kali X ya. 5-nya pindah, perkalian jadi pembagian. 2 min Y dibagi 5, maka G inverse X-nya adalah 2 min Y-nya jadi X dibagi 5, gitu. Terus ini yang B ya. Nah, yang C, komposisi. Wah, ini gabungan komposisi sama inverse ya, komposisi dari fungsi inverse ya. Nah, ya sudah, langsung aja. Yang belum jelas komposisi, silakan, sudah disediakan video komposisi, video yang bahas khusus fungsi komposisi ya. Nah, itu masalah ini. Ya, ini C ya, itu. Nah, ini kan apa? Ada G inverse bundaran F inverse.
apa itu X gitu ya. Nah, ini satu aja di bawahnya sama dengan ini, artinya apa? X-nya ke F inverse dulu, hasilnya ke G inverse, berarti ini G inverse di dalamnya adalah F inverse X gitu ya, konsepnya komposisi begitu. Nah, masukkan F inverse-nya tadi sudah, F inverse-nya adalah X kurangi 3 dibagi 4. Nah, hasilnya masukkan kepada G. G itu apa? G inverse ya, bukan G ya, G. Nah, G inverse sudah ada seperti begini. Cuma kalau di sininya X, ininya X. Lah kalau ini saya ganti, ini juga saya ganti. Diganti apa? Yang di sini saya ganti dengan ini. Maka tadi 2 sama 5 tetap, min X-nya diganti menjadi min begini. Nah, seperti apa? Kita lihat 2 min kasih kurung, X-nya adalah X min 3 dibagi 4 dibagi 5. Nah, ini sudah ya, gitu. Tinggal disederhanakan ya. Sederhananya bagaimana? Sederhananya ini pecahan dalam pecahan ya. Boleh sih ini seperti yang biasa, 2-nya dibikin per 4. Boleh, tapi kalau saya lebih suka begini. Atas sama bawah saya kalikan dengan 4/4. Kenapa? Karena biar atas jadi bulat ya, cuma sifatnya pecahan. Jika atas kali 4, bawah juga dikali 4. Nah, maka jadi begini. Semuanya kali 4. 2 kali 4, 8 dikurangi. Dikali 4, per 4-nya hilang. Tinggal X min 3 ya, dibagi 20. Nah, jadi apa? 8 yang dalam kurung kali min. Jadi min X plus 3. Jangan lupa ya, semuanya kali min. Per 20, atau ini berarti G inverse bundaran F inverse X adalah 8 tambah 3, 11 kurangi X dibagi 20. Nah, ini selesai gitu ya. Terus nomor D. Nah, nomor D itu nyari komposisi, nyari inverse, nggak apa-apa ya. Nah, itu bagian dari proses ya. Nah, F bundaran G mengurang komposisi ya. Nah, saya taruh bawahnya aja. Ini berarti apa? X-nya ke G dulu, hasilnya ke F, maka F di sini GX. Jadi X-nya ke G jadi GX, hasilnya masuk ke F ya. Nah, F GX-nya bagaimana? GX-nya adalah 2 kurangi 5X. F masuk apa? 25X masuk kepada F. Nah, tadi kalau Fx 4 kali X, Fa 4 kali A, Fb 4 kali B. F-nya diganti 4 kali penggantinya. Nah, F begini berarti 4 kali begini. Maka jadilah 4X jadi 4, X-nya diganti 2 kurangi 5X terus ditambah dengan 3. Hasilnya 8 kurangi 20X ditambah 3. Maka yang namanya F bundaran GX adalah 8 tambah 3 jadi 11 kurangi 20X gitu ya. Nah, sekarang inverse-nya yang nomor E. Nah, inverse-nya, inverse dari F bundaran G berarti Y-nya, oh ini salah ya. Nomor E, jadi Y-nya adalah F bundaran G, yaitu apa? 11 kurangi 20X. Saya bedakan 20-nya, berarti apa? Plus 20X sama dengan 11 kurangi Y dibagi dengan 20. Maka X sama dengan 11 kurangi Y dibagi 20. Berarti yang namanya F bundaran G inverse X adalah 11 kurangi X dibagi 20. Nah, kalau kita amati apa yang terjadi, ini sama kan ya. Nah, ini itu sama dengan begini. Artinya apa? Ada sifat, tapi ini bukan membuktikan sifat, cuma ini menunjukkan berlakunya sifat saja ya. Kalau bukti nggak di sini ya gitu. Nah, ada sifat, sifatnya apa? Jadi memang benar ada sifat ya. Jadi ini saya hanya ingin menjelaskan sifat dengan terlebih dulu memberikan contoh. Jadi ada sifat bahwa F bundaran G inverse X itu sama dengan dibalik, G dulu di inverse, F di inverse ya. Nah, seperti itu, ini sifat ya. Nah, itu ini penting, biasanya Pak diberi kotak karena penting ya gitu. Nah, silakan saja ya itu. Ini. Terus lanjut ke latihan berikutnya. Wah, ini nomor 6-nya ini salah ya itu. Ini enggak ada nomor 6 ya itu. Nah, ini. Nah, itu. Nah, ini yang diminta F bundaran G inverse. Yang kita cari karena adanya F sama G,
Ya sudah, cari aja F bundaran G dulu, baru di inverse ya. Kecuali kalau ada F inverse ada G inverse. Nah, baru kita pakai sifat yang tadi ya. Itu nanti sifat-sifat tadi akan dibahas di latihan khusus fungsi komposisi dan inverse ya. Latihan ini kan menjelaskan saja ya itu. Nah, coba kita jawab dulu ya. Kita jawab. Nih. Kita cari dulu F bundaran G X ya. Nah, artinya apa? F ini Gx gitu ya. Nah, sama dengan F Gx nya adalah 2x tambah 1 dibagi 2 kurangi x. Nah, masuk kepada F sama kayak tadi, karena ini adalah tempatnya x diganti, maka ruas kiri x nya diganti, ruas kanan juga x nya diganti, sehingga menjadi 8 kurangi x diganti menjadi 2x plus 1 dibagi 2 min x per x, berarti apa? 2x plus 1 dibagi 2 min x ditambah 2. Nah, ini ya, pecahan dalam pecahan. Boleh disamakan penyebut, tapi kalau salah lebih suka atas sama bawah kita kalikan dengan penyebutnya. Itu apa? Dikalikan dengan 2 min x. Atas dikalikan, bawah juga dikalikan dengan 2 min x. Gitu ya, sehingga hasilnya diperoleh 8 kali 2 min x dikurangi, nah ini 2 min x nya hilang, tinggal 2x plus 1 dibagi, ini 2 min x nya juga hilang, tinggal 2x plus 1 ditambah 2 kali 2 min x, kan dikali 2 min x ya gitu. Nah, terus berikutnya lagi kita jabarkan, ini menjadi 16 dikurangi 8x. Nah, kalau ini dikali min 2x min 1 dibagi dengan 2x plus 1, ini kali 1 ya, depannya kurung nggak ada sih, dikali 1 ya, ditambah ini dikali 2, jadi 4 min 2x. Kita sederhanakan sehingga diperoleh F bundaran Gx adalah 16 kurangi 1 jadi 15, 8 min 8x kurangi 2x jadi min 10x dibagi dengan 2x nya hilang, tinggal 1 tambah 4 jadi 5 ya, atau semuanya dibagi 5 jadi berapa? 3 dikurangi 2x gitu ya. Nah, ini belum selesai. Kenapa? Yang dipindah inverse-nya. Nah, tadi F bundaran G nya kan 3 min 2x ya, maka kita bikin Y sama dengan 3 min 2x. Nah, dari Y sama dengan kita bikin jadi X sama dengan, berarti ke kiri 2x nya jadi plus 3, Y nya jadi minus ke kanan ya, dibagi 2 semua sehingga diperoleh 3Y dibagi 2. Udah selesai ya. Berarti apa? F bundaran G inverse X itu apa? Sama dengan 3 dikurangi X dibagi 2. Nah, sudah ini inverse-nya ya. Nah, ini sudah selesai ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi silakan video di latihan khusus ya. Nah, ini saya cukup mas ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada saran, ada kritik, silakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.